Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channelnya Bu Wenti lagi di kelas Bu Wenti Krisna. Masih terkait dengan lanjutan di komunikasi bisnis bukunya Bapak Suwatno. Kita masih berbicara terkait dengan interview, wawancara kerja. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasannya wawancara kerja itu tidak selalu yang menggunakan interview langsung atau tatap muka itu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih ya. Memang pada dasarnya interview itu memang langsung gitu ya, ketemu orangnya langsung. Tapi di era yang serba sudah canggih ini, kita sudah melakukan beberapa teknik interview melalui beberapa teknologi, yaitu mulai dari yaitu telepon, dan yang kedua adalah melalui video. Apalagi di zaman pandemi ini, teman-teman, pasti banyak perusahaan menggunakan teknologi terkini untuk bisa interview calon karyawannya, yaitu melalui phone dan juga video. Bu, apa bedanya ya Bu ya? Nanti ya Bu, pasti akan beda teman-teman. Kalau umpamanya kita langsung ketemu, pasti kita akan kelihatan nih mimik wajahnya, gestur kita ketika wawancara gitu pasti kelihatan. Tapi kalau umpamanya telepon, apa nih yang bisa dinilai dari kita nih sebagai si yang diwawancarai? Si yang diwawancarai pastinya kita harus pakai yang namanya nada suara senyaman mungkin dan seenak mungkin untuk didengar. Umpamanya nih, selamat pagi Mbak Wenti, selamat pagi Bapak. Nah, jangan selamat pagi Pak, nggak berenergi. Jadi usahakan kalian ketika ditelepon, suara kalian menunjukkan antusiasme atau berenergi, agar kalian kelihatan bagaimana kalian itu, seberapa kalian tuh ingin bergabungnya dengan perusahaan ini. Ya, bisa dilihat ini ya, banyak ya di sini ya. Kalau mamanya pakai telepon, mungkin pakaiannya kalian tidak terlalu rapi karena kalian tidak terlihat wajahnya gitu kan, tidak terlihat orangnya. Jadi mau pakai pakaian seperti apa tidak masalah, tapi yang diperhatikan adalah suara kalian. Selamat pagi Mbak Wenti, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik Bapak, alhamdulillah Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah. Nah, kayak gitu. Terlihat sekali kalau kita tuh berenergi dan sangat antusias seperti saya gini kalau lagi ngajar. Oke, teman-teman, baik teman-teman, kita lanjut. Yang kedua adalah video. Kalau kalian di video, jangan sampai kalian itu tidak make up. Jangan sampai kalian tuh maksudnya itu ala kadarnya. Kalau umumnya di interview lewat video, bukan hanya suara, tapi layaknya kita tuh bertemu langsung karena kita bertatap muka meskipun virtual. Muka harus bersih, segar gitu ya, cerah gitu ya, jangan kusut ya. Pakailah make up yang cewek-cewek, cowok pun begitu, tetap juga harus memakai yang namanya make up walaupun cuma pakai pelembab. Yang penting kan seger kalian mukanya gitu ya, rapi juga, jangan ala kadarnya bajunya. Layaknya kalian itu datang ke kantor, ke perusahaan secara offline. Jadi itulah kalian harus bersikap dan harus berpenampilan, bajunya harus yang rapi juga ketika kalian wawancara lewat video. Oke, tidak hanya suara kita, tidak hanya gestur kita, tapi juga penampilan kita akan dilihat ketika kita wawancara melalui video. Sekarang banyak ya melalui Zoom dan lain sebagainya. Teman-teman, persiapan fisik. Di sini ada persiapan fisik ya. Nah, ini banyak wawancara kerja, ada bagian yang sangat menentukan. Penerima kerja biasanya akan memutuskan atau menetapkan apakah seorang kandidat diterima atau ditolak usai proses wawancara. Teman-teman, di sini ada yang namanya persiapan fisik. Apa aja persiapan fisik itu? Yang pertama adalah pakaian rapi, pasti ya, harus seger, wangi, dan enak dilihat. Good looking itu bukan karena ganteng cantiknya gitu ya, tapi bagaimana kalian bisa mengemas diri kalian itu bisa enak dilihat sama orang lain. Mau pakai lipstick, blush on, yang cowoknya pakai minyak rambut yang apa ya, yang apa itu namanya, lupa saya, itulah yang nggak bisa gerak meskipun ada badai apapun gitu ya. Wah, itu udah ganteng banget, muka ini nggak kileng-kileng atau berminyak, glowing gitu ya. Jadi seger lah mukanya. Itu penampilan fisik sangat diperhatikan. Jangan bilang aduh nanti kalah sama yang cantik. Bukan kalah yang sama yang cantik, bukan kalah sama yang ganteng, tapi kalian tidak bisa mempersiapkan diri, mengemas diri kalian sebaik mungkin untuk nyaman dilihat oleh orang lain. Gak boleh nyalahin orang lain yang cantik, yang ganteng. Kita juga bisa ya, kita juga bisa, asalkan kita mau dan juga kita berusaha mempersiapkan diri untuk diwawancarai. Oke. Yang kedua,
Postur sebaiknya diatur dengan baik seperti cara berdiri, berjalan, dan duduk. Nah, ketika kalian nanti duduk pun ya, itu jangan, oh iya Pak, saya dari Gresik Pak. Iya Pak. Enggak seperti itu caranya. Oh iya Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya dari Gresik. Tepatnya dari daerah Kebomas. Oh, baik Bapak. Ini nih bidang ini tetap kalian harus tegap banget ya, tegap banget kayak gitu. Nanti ada praktek lah ya. Yang ketiga adalah menunjukkan etika dan sikap yang baik seperti dalam mengucapkan salam. Selamat pagi Bapak, ya bukan selamat pagi Pak. Jangan dianggap itu temannya sendiri meskipun kalian itu orangnya asik. Ingat, kalian lagi diwawancarai kerja dan kalian pengen bergabung dengan perusahaan ini. Bersikaplah sebagaimana mestinya kalian orang yang diwawancarai, jangan so asik. Meskipun kalian orangnya supel dan lain sebagainya, dijaga sikapnya. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak. Silakan duduk Mbak Wenti, terima kasih Bapak. Nah, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah persiapan psikologis. Sebaiknya kandidat berniat untuk menjawab semua pertanyaan dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Ketidakjujuran sendiri dapat membuat kesan buruk dalam pikiran pewawancara. Begini teman-teman, guys, orang-orang yang mewawancarai kalian itu sudah mempunyai ilmu terkait dengan mewawancarai kandidat-kandidat untuk perusahaan mereka. Jadi mereka tuh yon sewu ya, mereka tuh memang banyakkan pengalaman untuk mewawancarai orang. Jadi kalau kalian itu bohong, nggak jujur, itu kelihatan teman-teman ya. Jadi usahakan sebagus mungkin dan sejujur mungkin, meskipun nggak jujur-jujur banget tapi jangan terlalu nemen gitu lah ya. Kalau kalian bilang tidak sedang bekerja dengan tempat yang lain gitu, tapi sebenarnya kalian sedang terikat kontrak ya, dijelaskan, nggak apa-apa, jujur aja, dijelaskan aja. Terima kasih, saat ini saya memang masih bergabung dengan perusahaan ini. Kenapa? Alasannya harus kuat. Kenapa kalian itu melamar lagi di tempat ini ya? Jangan karena bilang gajinya kecil, ini kecil, wah itu bahaya mah itu ya. Secara psikologis jawaban kalian udah nggak bagus. Ya itu dipersiapkan. Makanya sekarang udah banyak ya contoh-contoh pertanyaan kerja yang harus dan bagaimana cara menjawabnya. Oke? Ketidakmampuan dalam membahas suatu topik yang ditanyakan dapat menimbulkan kesan yang buruk. Nah, kalau umpamanya kalian itu melamar di perusahaan A, tapi kalian tidak tahu sama sekali, jangankan produknya, profilnya aja kalian nggak ngerti ya kan? Apalagi ditanyain produknya, apalagi ditanyain produk unggulannya. Mbak, tahu nggak produk kita apa aja? Terus tahu nggak produk unggulan kita apa mereknya? Dan kita memasarkannya di mana? Coba tahu, lihat iklannya nggak? Nggak ngerti sama sekali. Jangan sampai itu membuat pasti kesan buruk banget buat si pewawancara ini. Makanya kenapa kalian harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait perusahaan. Yang selanjutnya adalah gaji. Gaji adalah topik yang kemungkinan besar akan dibahas saat wawancara. Untuk itu penting untuk membicarakan tentang besaran kompensasi. Kalian harus banyak banget nih bicarain gaji. Ini mungkin saya nanti akan buat video sendiri ya. Yang jelas sensitif sekali ketika kita berbicara gaji. Kalian harus mempunyai banyak referensi dan wawasan bagaimana cara menjawab ketika kita ditanyain terkait dengan gaji. Itu adalah faktor psikologisnya kalian. Yang selanjutnya, kandidat harus memiliki kejelasan tujuan dan tekad ingin mengetahui prospeknya dalam perusahaan yang dilamar. Informasi tugas, waktu kerja, prospek masa depan, manfaat. Nah, pasti kalian nanti kalau umpamanya wawancara juga itu ditanyain ya. Kalian kalau umpamanya di sini udah diterima setahun, apa nih rencana kalian? Ini si pewawancara nih. Apa nih rencana kamu untuk perusahaan saya? Kalau kamu udah setahun ditempatkan di sini, ada ide nggak? Ya, terus kamu cuma jawabnya, ya saya lihat dulu Pak nanti kerjanya seperti apa. No. Kalian harus tahu apa yang kalian lamar. Kalau kalian menjadi seorang terkait dengan operasional, terkait dengan marketing, kamu harus jawab sesuai dengan apa yang kamu lamar. Kalau saya sudah setahun di sini, saya ketika perusahaan sudah mulai mencapai penjualan sampai 70-80%, saya akan melakukan A. Yang kedua saya melakukan ini, yang ketiga melakukan ini. Udah siap. Itu namanya kalian secara psikologis udah siap untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Ya, selamat kalian diterima bekerja. Wah, alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak gampang juga sih teman-teman, mulai dari tadi yang yang tadi kita berbicara jenis wawancara dan lain sebagainya gitu ya. Ada grup interview di mana kalian akan dilihat teamworknya dan lain sebagainya. Perjalanannya kalau memang untuk perusahaan-perusahaan yang memang istilahnya perusahaan yang
bagus gitu ya, dan kredibel banget. Itu prosesnya memang panjang dan memang interviewnya itu memang greget gitu loh ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Nanti kita akan bertemu lagi di forum Zoom, akan insya Allah dijelaskan lebih detail lagi gitu ya. Thank you, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.